demi untuk Bahkan dia jadi menyisipkan. bendahara, bro. Wah, Gini, iya, lu ingetin ngeri. nama ini, Ngeri John juga Apostel. gerakan Oriental. John Apostel. Oh, siapa tuh? Siapa tuh? Bapak gereja pertama lah di kekristenan. Siapa dia gitu di Damaskus? John Damaskus. John Apostel, John Damaskus itu satu orang. Lu cari aja sejarah di situ. Nanti ke atas kena itu. Ada riwayat-riwayat hingga Nabi Adam itu berubah Kenanya ke siapa? pandangan tentang Nabi Adam. Apa yang Bukan dia pandang Hawa situ? yang ngegoda, bukan ini gitu. Hilang semua itu cerita-cerita. Nah, Dan itu dapat dipercaya begitu. Bro, ini saya udah dapat nih catatannya nih. Ini dari Abu Al-Fida, sejarawan Muslim dari dinasti Mamluk di Damaskus, Suriah. Ya, salah satu karya fenomenal Abu Al di Damaskus. Padahal Islam ada di Hijaz dan Mekah. Iya, ini ada bukunya nih. Bukunya berjudul The Concise History of Humanity. Ringkasan sejarah manusia. Poinnya apa, bro? Poinnya aja, bro. Ya, poinnya ini dia kalau dibaca semua nanti selesainya di hari ketiga. Terlalu lama, bro. Ya, ini di abad 14, sorry. Dia di abad 14, tadi saya salah kutip nih. Tahun 13-15. Ya, ini dia membahas soal bahasa ya. Bahasa itu yang tadi gue bilang. Nah, ini baru kelihatan nih. Wow. Apanya? Baru kelihatan nih. Radikal. Pakai jas hitam itu. Nunggu Ali keluar baru mempan. Gila ya, pakai bukan, bro, satanis banget pakaiannya ya. Jas hitam. Kurang asam. Ya kan. Sarung tangan hitam, karet pula lagi. Terus apa kata dia di situ, bro? Iya, ini dia membahas soal bahasa ini, proto language. Waalaikumsalam. Proto human. Gimana dia bilang di situ? Ya, harus dilibatkan juga tuh, harus dilibatkan tuh. Iya. Maksudnya ini saya baca aja nih bukunya nanti. Tunggu. Ini dia bahas soal bahasa Ibrani kan sebagai ibu dari semua bahasa di dunia. Itu aja sih dari zaman Nabi Musa. Singkatnya. Iya, silsilahnya itu dia ada dua ini ya, ada dua aspek yang dilibatkan. Pertama Nuh, ya kan? Yang kedua anak Adam atau Adam dan Hawa. Kan itu aja. Konsekuensinya adalah kalau Adam ini hanya menguasai satu bahasa, maka bahasa itu tidak mungkin berubah. Itu jelas itu. Sama seperti manusia diletakkan di dalam hutan. Misalnya ya, manusia kira-kira bahasa alaminya ada nggak? Bahasa alaminya nggak ada. Dia ikutin suara-suara yang dia dengar. Itu tugas kecerdasan manusia kan, namanya apa itu? Salah satu bagian otak. Dia akan ikutin suara burung nanti, suara ayam, suara apa kayak suara angin, suara kodok kan gitu. Tapi tidak tercipta satu bahasa yang kompleks. Makanya kita lihat lagi nanti Nuh. Nah, di Bahtera Nuh ini memang mereka itu menggunakan berapa bahasa? Mereka itu. Nah, ada lagi di dalam Bible itu dikatakan bahwa di dalam kitab Kejadian itu manusia itu satu bahasa dan satu logat. Gitu. Betul, itu di Kejadian 11. Satu bahasa dan satu logat. Iya. Nah, aku yang mau tahu itu adalah kenapa bahasa ini bisa tersebar ke seluruh bumi dengan berbagai macam jenis bahasa. Walaupun nanti akan ada kemiripan satu sama lain, sebenarnya ya peristiwa ketika Tuhan mengacaukan bahasa itu, mengacau balaukan bahasa, itu aku libatkan loh dalam hal ini. Aku mau mencari tahu ya. Aku libatkan itu. Tuhan membuat bahasa manusia menjadi kacau balau pada saat mereka berlaku jahat kan gitu ya, berlaku sombong, membangun satu menara tinggi untuk melihat Tuhan mereka itu. Kan gitu. Itu kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir nih iman campur akal misalnya, iman campur akal. Masuk juga, masuk.
Logikanya ketemu. Logikanya ya, ketemu. Nah, makanya aku pengen tahu juga sebenarnya nanti, karena kan dalam perspektif Islam misalnya, Menara Babel itu peristiwanya itu seperti apa? Pada saat mereka membangun menara itu, Raja Namrud itu. Kan begitu. Dan itu memang benar-benar yang membangun itu adalah Raja Namrud yang diperangi oleh Ibrahim atau bukan? Kan begitu. Contoh kayak Firaun. Firaun itu bukan cuma satu, banyak Firaun masalahnya. Firaun itu gelar saja. Firaun itu bukan nama sebenarnya. Jangan lupa cosplay. Kayak gitu dia. Jadi nanti biar ketemu juga, misalnya contoh Allah, Eloah, Allah, Ilah. Nah ini pertama kali diperkenalkan itu sebenarnya dengan menggunakan bahasa apa? Kata Allah, ya kan? Eloah, misalnya. Ilah. Nah ini bahasa apa? Tristan lagi lawan Sob Katul. Ah, gila. Direkam Sob Katul itu direkam. Perempuan sundal peliharaan pendeta itu. Rekam aja Sob Katul itu, coba. Kita tes. Percuma untuk apa direkam? Dengar-dengar sebelum tidur, ngapain? Bukan. Coba aja. Wah, ngapain? Nanti jadi kepengen Musuh dengar NKRI. suara kayak gitu ah. Capek bro. Ibrahim aja, Saifuddin Ibrahim itu aja ya. Itu negara aja males ngurusnya bro. Males ngurusnya. Apalagi sekelas Sob Katul, peliharaan Apa ini? pendeta yang beranak pinak dari hasil Ini apanya? hubungan kuda. Apa? Apa tuh? Apa itu? Apa tuh bro? Baca tuh bro. Sebagai Mekah, contoh, kota tempat umat Islam melakukan ziarah. Efrat Ini udah Idris. tercatat di kitabnya Yahudi. itu Sefaria tuh. Efrat Perpustakaan. dan Tigris. Sesuai 2 versus Dia 1 malah di Bennett. Gaon. Itu tulisan siapa tuh? Tulisan orientalis atau bukan? Sefaria itu resmi punya Yahudi. Oh, resmi ya. Oke, kalau resmi kan enak bacanya. Enggak, kalau yang resmi Kabat bro. Kalau Sefaria itu dia nggak mendapat. Billy ngomong Dia itu enggak. resmi dari dia. Ya kalau Sefaria itu ini otoritas Yahudinya ini nggak akui. Tapi memang ini sih, tapi dapat dipertanggungjawabkan sih. Bukan palsu ya, tetapi orang Yahudi kebanyakan pakainya Kabat, bukan Sefaria. Tapi bukan berarti Sefaria itu Buat isinya kawan-kawan kalau yang hobi ngehujat, ini gua kasih lihat pasal 302 KUHP. Bro Tot suka. Jangan jadi contoh barang, bro. bro. Belum ada yang kena tangkap sama ini. bro. Jadi gini bro ya. Gini aja bro. Ini aku coba masuk lagi dikit-dikit bro. Sebenarnya bro, istri Kain itu siapa? Coba beritahu aku. Itu maksud dalam kitab Kejauhan. Kejadian 6 ayat 2 itu apa maksudnya? Sebentar. Kitab Kejadian 6 ayat 2 itu siapa? Itu siapa? Yang anak-anak manusia gitu. Ada 2 anak-anak di situ. Pertama anak-anak Allah yang sedang melihat anak-anak manusia lalu mereka menikahinya. Betul. Itu siapa? Siapa itu? Ya kalau anak-anak Allah itu biasa dikaitkan kepada orang-orang yang saleh gitu. Sedangkan anak-anak manusia Dan ini, itu. iya, ada yang menafsirkan anak-anak Allah itu juga sebagai malaikat. Tetapi ada penekanan ini kan penafsiran Yahudi kan, penafsiran Bentar Yahudi. dulu. Ya, Gua ingat itu maksudnya, bro. Aduh, terbuka aja lah. bukan. Iya. Gue ingat Maksudnya- kemarin ada orang Kristen yang berpaham bahwa Yesus itu turun dari langit beneran. Dia nggak dilahirin sama Maria.
dia pakai kitab apa sih? Nanti Nggak dulu gue tahu. ingetin namanya. Gue inget di Room PB dia pernah ngomong kayak gitu. Hmm. Siapa nama dia? Dia Kristen bro, pakai kacamata. orangnya. Turunnya pelan-pelan atau langsung gini bro, gedebuk gitu bro. Kalau gedebuk Gimana, bro? bunyi patah kaki bro. Ngagui dia Bro. pasti. Itu Itu dulu gue ingat dulu nama dia siapa ya. Dia ngeyakinin bahwa Yesus Bukan. itu turun langsung dari langit. iya bro, salahnya begini bro. Kalau bunyinya kedebuk, berarti itu bukan turun bro, jatuh itu bro namanya bro. Jatuh. Itu dulu, makanya gue ingat dulu siapa nama orang itu. Itu jatuh bro, bukan Pasti turun. ketemu kalau di Room PB. Dia sering naik kok. Gue aja kaget dia ngomong kayak gitu. Gue pikir bercanda, tapi udah 2-3 kali gue dengerin ngomongnya kok agak aneh. Tanya aja gitu bro. Jawab bro kalau kita sesat gara-gara dia. Tanya aja bro. Itu Yesus. Gue mau nanya kaki kanan apa kaki kiri, nanti dia marah gitu kan. Turun dari langit gitu dia. Naik parasut apa dalam hati gue. Nggak mungkin. Kalau memang turun dari langit pasti jatuh lah bro. Sebabnya kalau Kan ada turun itu gravitasi. pasti dari atas. Kalau diangkat atau naik itu kan dari bawah ke atas. Siapa nama orang itu, Daniel apa siapa gitu. Kalau Nafal itu kan atau Nephilim itu diterjemahkan oleh Septuaginta sebagai raksasa kan, orang-orang raksasa. Perkawinan antara manusia dan Iya, karena mereka menafsirkan itu manusia kawin sama malaikat, maka lahirlah raksasa-raksasa. ya. Jadi raksasa-raksasa itu orang-orang perkasa itu seperti Hercules, contoh kan mitologi di ini Romawi. Oke. Itu Jadi ditafsirkan. Nah, gini aja bro. sisa bangunan dari Menara Babel itu ada nggak? Ada kan? Dikit. Menara Babel itu ceritanya di mana sih? Babylon. Iya Babylon. Iya, Babylon. Nah itu ada nggak sisanya, puing-puingnya? Kan ada ya. Tapi itu pun masih diasumsikan. Oke lah, karena dia masih diasumsikan bahwa itu adalah pecahan dari Menara Babel. Kita masuk ke piramid aja bro. Masuk ke piramid aja. Yakin piramid itu manusia yang bangun bro? Genesis. Ya, bisa aja orang-orang besar kan, orang raksasa tadi. Nah, orang-orang besar itu perkawinan antara manusia dan malaikat kan. Jadi lahirlah satu monster raksasa yang bisa mengangkat batu sebesar itu. Iya, tapi bisa jadi begini. Orang-orang zaman dulu itu kan hidupnya juga panjang-panjang kan, maksudnya Panjang. Artinya secara fisik itu pun pasti ini. Jangan dulu. Kita jangan dulu begitu, karena begini ya. Kita harus mencatat bahwa pada masa kepemimpinan Ramses berapa itu ya? Ramses 2 atau 3 ya? Moses pada waktu itu, Musa pada waktu itu. Itu kan Musa tidak ada diceritakan bahwa dia berbadan raksasa. Tidak diceritakan dia berbadan raksasa. Kalau kita melihat sejarah Musa, artinya masih dekat indikasinya bahwa Musa itu ya hampir-hampir sama lah. Seenggaknya dengan kita sekarang ini. Kan begitu, mulai dari bentuk badannya. Nah begitu juga berarti Firaun, kan begitu. Firaun yang dimaksud itu Ramses itu tadi. Nah pada saat itu Raja Mesir itu memerintahkan pengikutnya untuk membangun piramid. Nah kalau dilihat sebenarnya bentuk dari arsitek dari bangunan piramid itu mustahil batu itu diangkat, mustahil. Batu itu diangkat itu mustahil. Hanya ada kemungkinan batu itu diukir. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah mungkin ada sejak awal batu yang sebesar itu? Nah, lalu Ya, kemudian diukir. Kalau kita lihat kan itu ada yang buat ini ya. Itu semacam ada irigasi. Ya, jadi mereka membawa batu-batu itu dengan air. Oke, kalau diangkat batu itu dengan air, diangkatnya bro, dibawa oke lah, dibawa oke, diangkatnya bro.
Iya, saya nggak Diangkat, tahu ya bro. kalau pakai tali gimana. Tali apa? Tali sumur aja nggak kuat, bro. Tali sumur. Iya, memang di zaman Assalamualaikum itu kan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piramid yang membangun piramid adalah Pak Tarno. Dia Aduh, seorang. Dia tinggal di Tapi memang ini ternyata gue itu pikir pasti orang-orang besar, orang-orang Saya raksasa. Google online. Tuh. Karena di zaman Daud aja, di zaman Musa aja waktu mereka masuk Kanaan, itu kan orang-orang raksasa di Kanaan, orang-orang besar. Jadi di Mesir Berat itu satu batu, beratnya 2 ton. sudah pasti orang-orang yang Sebentar, diperbudak itu banyak gitu dari sebentar bro. Kalau Musa itu raksasa, Ibrahim bapaknya raksasa bro. bukan itu maksud saya. Maksud Ibrahim. saya Ya. Al-Quran mengkonfirmasi Orang-orang dalam Kanaan. Al-Muqaddas bernama Al-Jabbarun. Jabbarun adalah orang-orang yang besar. Al-Maidah 21:22. Terima kasih. Di dalam Kalau di lu mau dalam runut kekristenan, gini nih. di dalam kekristenan disebutkan apa namanya ya? Kalau mau Apa diurut namanya? gini nih. Kejadian 6 ayat 1 itu loh. kan Seandainya air bah kan Abraham mereka itu mati semua, bro. Iya, iya. IHWH. Apa namanya ya? kodenya? Kenapa nyampe ke geser Im-imnya belakangnya dulu. Ada im-imnya belakangnya. Bro, BAB kan air bah semua Kaum mati. raksasa Ya memang tadi ada. raksasa dikecil. Tapi raksasanya nggak tahu ya sebesarnya apa gitu. Kita nggak tahu sebesar apa raksasanya. Ini yang jadi problem. Tasuka Iya. juga nggak bisa juga menjelaskan segede apa raksasanya. Jadi jadi begini bro radikal. Jadi gini, ini kita guyon ya. Jadi pada saat peristiwa Babel itu membuat murka Tuhan sehingga Tuhan mengkacaukan bahasa mereka, itu yang terkena dampak itu sampai ke Ishak. Oke, kan sampai ke Ishak. Nah, pertanyaannya adalah Ibrahim itu terkena dampak enggak? Enggak. Ibrahim itu enggak terkena dampak. Dia tidak dikacaukan bahasanya. Pastilah Abraham tidak dikacaukan bahasanya. Nah, Abraham itu Melkisedek ya. iya, Abraham itu menikahlah dia dengan Hagar dan Sarah. Pertanyaannya adalah Enak aja 3 istri Ibrahim itu. ya, oke lah. Cuman kan Dua. kita ambil yang paling terkenal saja. Jadi 3 bro. Lu ngomong 2 karena lu nggak mau ngejelasin siapa Keturah itu. Keturah itu nama lain dari Hagar, Siti Hajar. Ya, itu Jadi- penjelasannya ada. Jadi gini. Hagar itu sebenarnya ini nama yang diberikan bagi budak ketika Hagar itu masih jadi hamba di rumah Abraham. Keturah itu Hagar itu sendiri. Iya. Jadi gini. Nah, pertanyaannya adalah Ibrahim mengajarkan anaknya itu menggunakan bahasa dia, itu sudah pasti. Pakai Itu sudah bahasa. pasti. Iya, karena dia keturunan Eber kan. Eber Iya. itu yang nanti menjadi nama atau istilah untuk Ibrani. Nefilim, nama raksasanya Nefilim. Nefilim. Kalau di Al-Quran namanya Jabbar. Coba buka. Sebentar dulu Mualim. Nefilim itu ada kapan? Sebelum zaman Nabi Nuh. Kemungkinan Zaman Nabi Nuh. Ya bentar, saya kasih tahu. Jadi ada tafsiran di Quran, Jabbar ini adalah sisa-sisa kaum Ad. Ya, sisa kaum Ad. Samud dan Ad. Ya, katanya Ya. ketika kaum Ad di apa? Dihabiskan, dimatikan. Iya, Sisanya kaumnya ada di situ. situ. Namun Betul. kalau tafsiran kekristenan jadi orang-orang yang hidup dari zaman Nabi Nuh, sisa-sisanya gitu. Hmm. Jadi ini yang disebut kaum Esau. Beda penafsiran, tapi larinya ke raksasa memang. Jadi anak-anak Allah di sini bukan ini, tapi Bani Noah. Anak-anak Allah di sini bukan malaikat. Ini ada juga yang salah nafsirin. Iya, anak-anak Benar, Allah di situ betul. Anak-anak Allah di situ adalah orang-orang saleh. Sedangkan anak-anak manusia itu cenderung kepada orang-orang yang berdosa gitu. Anak-anak Kain, keturunan Kain. Ini radikal kenapa menjadi radikal? Mana tafsir Jadi kamu? jadi gini, bro. Jadi ini Kristen radikal maksudnya. Jadi kan orang berdosa dia kawin sama orang ini kan, orang suci kan, maksudnya keturunan
itu tadi yang baik itu, yang anak-anak Allah. Disitulah pertemuan antara orang benar dan orang berdosa. Mereka melahirkan anak-anak yang sudah terkontaminasi lah kita bilang gitu kan. Anaknya Yang Nuh selamat semua enggak? Istrinya Nuh selamat enggak? istri Nuh selamat dengan anak-anak Nuh 3 orang beserta Sem, menantunya itu Yafet, selamat. Ham. Berarti enggak ada yang Jadi kanyut. 8 orang. Iya, 8 orang kan. Enggak kanyut. Mm-mm. Itu Dalam Al-Qur'an. 8 orang tuh. Salah bro. Gimana 8 orang bro? Yakin bro? Bukannya Iya, kalau 70 di Alkitab- orang bro? Kalau di Alkitab ya 8. Bahas Tapi Di itu di Alkitab itu 70 lebih. membahas agama harus yakin. Hmm. Tidak Di- boleh ragu-ragu. tidak boleh ragu-ragu. Ya, kalau di Alkitab doa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jadi nanti ketemu ini sebenarnya keluarga dekat atau keluarga jauh nanti nih Kristen ini. Kan gitu. Kalau keluarga Oh, dekat Kristen. hendaklah kita sapa kan gitu. Pakai Al-Maidah 82. Lo udah belajar Ashabul Ukhdud belum? Neplos. Persahabatan terdekat Ashabul dengan Ukhdud. orang-orang yang Belum. beriman adalah yang mengatakan kami adalah Ashabul orang Ukhdud itu Nasrani. orang Kristen tuh mukmin loh di Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Jangan Betul, jangan itu betul, mukmin itu betul. iman itu harus dijelaskan. Betul. Iman. Tapi yang ke Apa Nabi di- Isa. Ahli kitab yang sebenarnya, ahli kitab yang sebenarnya. Ya tetap Nabi itu orang-orang yang Isa. selamat. Tetap. Kalau di Islam ini tak suka ini orang-orang yang bersifat seperti Nasrani. Tapi kata orang-orang Kristen, Nasrani adalah sekte yang tersesat, Bidah. alias bidah. Ada di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Tapi giliran orang Kristen Nasrani. ditanya, semuanya pemahamannya sama kayak Ya bro. Nasrani yang sejati itu yang tuannya satu. Tapi begitu kutanya, siapakah pemimpin sekte Nasrani yang bidat? Siapakah pemimpinnya? Pak Jody. Bro. Nah, Kalau- supaya genaplah apa yang difirmankan oleh nabi-nabi. Ia disebut orang Nazaret. Siapakah dia? Jesus of Nam- Nazareth. Nabi-nabi semua kan dilawan kan. Nabi-nabi Siapa-siapa? semua dilawan oleh umatnya kan. Nah, Iya. artinya mereka itu pasti menganggap nabi-nabi itu kayak bidat gitu kan, penyesat, makanya mereka bunuh. Ya kayak saya sekarang gini, bro. Kamu adalah bidat. Jadi saya ini nasibnya kayak para nabi gitu, bro, dipersekusi. Jody dan Tasuka ini adalah penyesat dari kalangan Kristen sendiri. 1 Yohanes 2 nomor 19. Berat, Berasal berat. dari kita. Masuknya ke Enggak, Antikristus. gue udah agak nyambung omongannya Pak Jody. Pak Jody ini Karena tokoh sebenarnya gereja. memaparkan. Ujung-ujungnya sih begini. Katolik ya Katolik, di luar Katolik ya gimana pemahamannya mereka tentang eksegesis mandiri begitu. Jadi kalau dikatakan bidat secara Katolik bisa, tapi antara Triteos, Tritunggal, Oneness ini nggak boleh saling membidatkan, nggak boleh. Kecuali Protestan itu punya konsili sendiri. Sampai sekarang gimana mereka mau mengadakan konsili? Orang ajarannya aja tidak bersanad kok. Sanadnya sampai King Martin Luther. Iya. Abad ke-14. Itu Romo Daniel aja nggak bersanad tuh Romo Daniel. Iya. Di Kalau mau anak bersanad tema itu cuma malah Katolik kok sama Ortodok di Indonesia, di dunia ini. Bersanad di ajarannya. Gitu. Mm-mm. Silakan naik. John 78. Naik bro. Seru nih kalau dialog sama si John. Kalau John ini nggak berani bidat-bidatin orang. Padahal dia yang kalau di sini kan dia Indonesia ini kan gereja barat sih yang masuk. Dia kan punya KGK. Bro, gue tinggal dulu 5 menit ya. Anak gue mau Silakan. pingsan waktu di sekolahan jemput. Mau balik. Oke. John, Oke. menurut John Wanes Baik. ini bidat nggak? Silakan. Manasnya siapa? Siapa Ini sih yang tuh manas di si- sini? Ini radikal ini Tatsuka alias Daniel. dia mirip ini bro, mirip Kepas alias Petrus alias Kepas Petrus. Namanya ada 3 tuh. Petrus Kepas. Ya menurut gua kalau dia nggak bidat, karena dia nggak pernah masuk gereja Katolik. Nah, itu yang bijaksana. Karena bukan Katolik.
Kecuali dia Katolik, kemudian dia mengajarkan di luar kekatolikan, itu yang disebut bidat. Iya. Lagian bidatnya tuh harus pemimpin yang misalnya nih Romo, dia punya kapasitas bicara atau uskup, tiba-tiba dia mengungkapkan pendapatnya di depan umum, lah bisa diekskomunikasi. Declare, Kalau ya? udah nggak bisa, baru Declare. bidatkan. Jadi Bidatkan itu artinya jadi keluar dari berarti ajaran begini gereja. ya. Si John ini kan bukan bidat. Termasuk dia berarti bukan bidat Ismailit ya. Bukan, maksudnya tuh dia tuh dalam magisterium kekristenan. Kita bicara kekristenan. Iya, Jangan iya, nggak apa-apa. dilarikan ke saya. Maksud, Nah. iya, nggak apa. Jadi dia bukan bidat Ismailit. Berarti kan John ini secara tidak langsung mencintai Yishmael juga kan, bukan hanya Ishak kan? Nggak boleh dibenturkan ke sana. Loh, Ini kita kan lagi iya. bicara bidat. Bukan. Mau iya nanti perspektifnya berbeda. Jadi kita Oh, iya, lanjut iya. ke Tatsuka dulu, kasus Tatsuka ini. Tatsuka ini kan radikal. Iya, masih Tatsuka, sorry, Tatsuka aja. Iya, Tatsuka aja nih. Kita gali hari. Bukan karena Tatsuka kan orang yang jujur. Kalau Aku sepakat. Kalau gue statement gue gini, ya kalau masalah Ismail dan Isa itu silahkan keturunannya masing-masing, gue dari bangsa yang lain. Oh gitu. Silakan Tatsuka berbicara. Tatsuka. Ya, soal Ismail ya. Iya. Bukan. Oh, Ismail. Soal lu. Itu adalah Bentar. Lu kan bidat nih. Ismail udahlah. Masa lu ada nih, lu kan bidat. Bidat. Menurut John ini nggak bidat dari kekatolikan. Itu bagaimana? Sementara apakah benar yang dikatakan oleh kawan-kawan bahwasanya Oneness Pantekosta itu lahir tahun 19 berapa? 14 ya? Di Amerika. 12, 13. Kalau menurutku sih bukan dari abad ke-20 ya. Menurutku dari abad kedua sih, dari Sabellian sih. Atau gimana? Silakan. Tatsuka Iya, ada kalau dari abad orang-orang keberapa? Oneness di Amerika itu memang Lanjut. saya juga nggak nyontek pendahulu-pendahulu itu ya. Maksudnya saya nggak lantas membaca literatur itu lalu saya berpaham itu, enggak. Pemahaman itu terbentuk ketika kan orang baca Alkitab. Nah, dia baca Alkitab, dia nggak baca sejarah-sejarah itu kan. Jadi jangan juga dikait-kaitkan ke sana karena orang nggak pernah baca literatur itu. Gitu. Karena berbahaya ya. Jadi contoh aja gini, apa saya punya wewenang? Ketika orang membidatkan orang lain, apakah itu termasuk roh pemecah? Silakan. Kan ada tuh roh pemecah. Iya kan, harusnya begini. Masing-masing rumah tangga itu kan ngurus rumah tangganya sendiri kan. Jadi betul kata Pak John tadi bahwa nggak mungkin Katolik mengurusin Islam, mengurusin Ortodoks, mengurusin itu rumah tangga udah beda. Itu kalau dicampur-campurin itu sama aja udah lompat Ya, pagar. nggak mengurusi, jangan membenci lah bro. Seenggaknya bro. Ismail itu kan nggak layak sekali dibenci bro. Harusnya dimuliakan bro. Yang membenci Yahudi. Saya itu enggak, Iya. saya itu Yahudi enggak membenci, enggak. Saya itu enggak membenci Ismail. Bahkan Yahudi yang benci. orang Yahudi yang sebenarnya itu mengasihi Ismail karena begini. Lihat tuh, waktu itu kan Ismail ini siapa tuh anaknya Ishak itu kan pernah bertemu Ismail kan. Ya. Pernah bertemu abangnya Besanan, Ismail. besanan. Anaknya Besanan. Ishak dengan ya betul. besanan. Jadi orang Yahudi itu tidak ada loh yang membenci Cuman Ismail. yang jadi masalah yang nuliskan itu loh, siapa tuh yang Kejadian 16 nomor 1 agar disebut budak. Itu sebenarnya kalau kita telusuri ini misal ya, katanya nih di Targum, dia tuh anak raja, putrinya raja. Terus diberikan kepada Hagar dan Isma dan apa namanya? Dan Abraham. Kok disebut budak? Kan aneh. Kenapa? Kerajaan terbesar saat itu Mesir loh. Kerajaan Mesir loh. Kok bisa Ya, anaknya kalau kita raja lihat- dijadiin budak? Jadi nggak masuk akal. Jadi dua statement dari Yahudi ini Paradoks kan? paradoks. Paradoksnya. Betul. Itu dua-duanya saya tolak. Kenapa? Jadi begini, Ini apa namanya, satu hal yang aneh aja sih menurut saya. Mungkin jangan-jangan Hagar ini memang orang Kanaan. Jangan-jangan ya.
Hagar itu orang Mesir kan, tapi Mesir waktu itu kan luas, bro. Jadi kita tidak tahu daerah Nggak ada. kekuasaan Mesir itu sampai di mana. Bisa jadi tengah jalan ketemunya, Dan nggak juga- dikasih aja. Dan juga begini, bro, ada penjelasannya begini. Kenapa keturunan Ishak itu, Yakub itu akhirnya berbudak di Mesir? Karena Hagar yang adalah orang Mesir dulunya diperbudak oleh oleh Sarah, sehingga itu kayak tabur tuai gitu kan. Anak-anak Sarah akhirnya juga diperbudak oleh orang-orang Mesir. Jadi itu Dan- seperti ini Tanya sama karma si- gitu. Oke, karma. Bang John, Mm-mm. baca perjanjian lama kayak baca apa, Bang? Kalau gue kurang demen baca perjanjian lama, gue lebih senang baca perjanjian baru. Kalau gue maksudnya Perjanjian lama secara kayak itu ngebaca kan. apa kemarin? Kayak ngebaca apa? Ya walaupun gue baca, maksud gue kalau Iya, untuk orang baca zaman apa? sekarang itu Lupa lebih gue cepat istilah lu menangkap kemarin. perjanjian baru. Nggak istilah lu untuk perjanjian lama kemarin apa? Lupa gue. Uka-uka. Kayak uka-uka gitu. Ya gue Karena bukan nggak pertemukan itu ya. Cuman memang Paham. penyampaiannya itu perjanjian lama emang mungkin orang zaman dulu kan begitu. Iya, ada Leviathan, ada Behemoth, ada Leprechaun. Bingung juga apa itu. Coba mungkin Pak Radikal ini bisa menjelaskan apa itu Leviathan, Leprechaun, dan ada satu lagi Behemoth. Silakan. Leviathan itu kan penguasa laut kan. Iya, naga. Jadi Betul, naga iya, Tuhan. jadi gitu loh. lautan yang luas itu orang Yahudi dulu kan paling takut sama lautan. Hmm. Jadi ketika ada badai di laut itu mereka percaya bahwa ada kekuatan yang melakukan itu. Oke. Kalau Leprechaun apa? Yang bisa jalan di pelangi membawa emas. Makhluknya kerdil. Apa bro? Leprechaun. Ada di kitab Ayub. Makhluk apa? Leprechaun namanya. Apa ayah saya juga? Leprechaun. Atau Behemoth deh, Behemoth. Kalau Leprechaun belum pernah baca. Behemoth. Ya Ayub. Ayub 40. Ya Behemoth itu juga binatang besar. Tambah satu Nah, lagi ada bro, yang tambah satu lagi bro, menafsirkan Baljebul. Buddha Bocah Adil. perjanjian baru. Perjanjian baru itu. Iya ya. Yang baru itu mah. Perjanjian lama ini loh. Yang ngebaca uka-uka katanya. Memang agak banyak yang aneh sih, tapi butuh pendalaman ya. Misalkan Samson juga itu. Kisah Samson ini. Sampai sekarang saya juga bingung itu. Samson itu di mana itu? Bisa jelasin nggak Samson? Mungkin tak suka lebih paham tentang Samson ini. Lawannya orang Filistin ya. Silakan. Tak suka. Halo. Apa? Samson. Nah, kita kembali lagi ke masalah bidat tadi deh. Ini kata Bang John, lu nggak bidat tuh dari kekatolikan. Maksudnya dari intern ya. Itu kan di luar dari Katolik. Itu terserah Anda katanya. Itu gimana tak suka? Iya, memang seperti itu kan. Karena orang Protestan itu nggak ada hak menghakimi orang Katolik. Jadi masing-masing tahu kan tempatnya di mana, tahu menempatkan diri gitu. Apa yang bukan wilayahnya dia nggak ngurusin, dia nggak campur. Samson itu nabi, Samun nabi bagi orang Romawi. Nggak ada nabi diutus ke Romawi. Ngawur juga di bawah. Lanjut. Samson Bang, kita- itu bukan Nabi Romawi, bro. Samson itu orang Bekasi. Lama jadi orang Betawi. Ya, jadi dia jelas ya, kawan-kawan Wanas itu di dalam kekristenan tidak ada kata pengajaran tuanya ini kan di punya Bang John ini sama ortodok ya. Ortodok Bang John ya, satu lagi ya. Patriark Ortodoksa. dosa itu Nah kan gitu, damai. tidak Tapi pernah- sebenarnya begini Mualim, faktanya sebenarnya Yismail itu menjadi bangsa yang besar atau tidak, itu yang mau aku tahu itu. Bangsa besar. Oh iya bro, Bangsa 12 besar ya? kerajaan. Iya, 12. itu yang Demian nggak bisa jawab kemarin itu. Itu 12 kerajaan bro. Makanya Iya, bahkan masa- Neplos, gini nih. Yahudi Iya, iya. punya 12 buku. Iya, iya. Yesus punya 12 sahabat, Betul. ya kan?
Ismail punya 12 keturunan atau 12 kerajaan besar. 12 kerajaan. Maka Nabi Muhammad punya 12 murid. Sahabat. 12 imam dong. Imam. Ini jangan masukin paham lu bro di sini bro. Ya sentil lu ntar lu. Ini apa nih? Doktrinasi nih, Bro. Ini Iya Kristen. karena gini di dalam Islam itu ada yang namanya syariat. Syariat. Ada ya syariat. Jadi Tapi kan Maulim tapi kan Maulim maksudnya memang musyawarah. kita harus mengagungkan kan, maksudnya kan tetapkan Maulim. Kita harus Siapa yang mengagungkan dilakukan? Ahlul Bait. Emang iya. Cuman kan 12 imam di sini apakah melalui musyawarah atau tidak? Itu harus bisa dijelaskan. Panjang lagi nanti debatnya. Coba ini aja Maulim sedikit saja. Nah, bro, BAB berapa sekarang usianya imam ke-12 itu? Kan udah nggak ada. Enggak ada ya? Nanti penerusnya Imam Mahdi. Lagi gaib. Imam Mahdi nanti ketemunya di Imam Mahdi. Imam keberapa itu Imam Mahdi berarti? Imam ke-12 lah. 12. Nah kan 12 tuh. Berapa usianya? Masa katanya ada yang bocor-bocorin udah ada yang 30, udah hampir 40 ini. Enggak. Mending nanyanya ke yang ini. Nanti Kalau ketemunya itu, nanti kan kalau- di Imam Mahdi. Nanti kan memang urusannya kan ke orang-orang Yahudi sih. Al-Maidah 82 itu. Permusuhan Itu bangsa Arab atau bukan itu, orang Maulid? Yahudi. Imam Siapa? Al-Mahdi itu bangsa Yahudi atau bangsa Arab? Ya, keturunan Nabi Muhammad. Ah, berarti kan bangsa Arab toh? Baik. Tapi munculnya di Khurasan, di Afghanistan sana. Nah, Khurasan kok Afghanistan? Iya, Bro. Lu Khurasan ini. itu Afghanistan, Bro. Afghanistan, Kazakhstan. Coba makanya jangan main di Bekasi diam, terus. Kali-kali keluar negeri. diam. Lebih banyaknya Afghanistan. Memang Iran kena, memang Kazakhstan kena. Saya tahu kok. Tapi zaman dulu Khurasan itu di situ. Supiani di mana? Kok itu saya nggak tahu. Kalau Khurasan saya tahu petanya, pernah saya pelajari. Memang Gua kena, pengen tanya nih. kena Iran itu kena memang. Tapi lebih banyak ke Afghanistan itu. Silakan. Gue pengen tanya nih, kira-kira ya, ini kan Ukraina sama Rusia ini kan perang ini, ya mulai melebar gitu kan. Lah menurut lu, ini kalau sampai perang beneran akhirnya meletus bener-bener yang bener-bener full kekuatan masing-masing ya, kalau Ukraina itu perang dunia dan perang agama atau enggak nanti? Nanti dunia. perang agama terakhir. Perang dunia dulu yang awal. Nggak ada Agama perang terakhir. agama. Ada nanti perang terakhir. Nggak ada perang agama. Disebut Malhamah Kubro. Ketika itu Islam dan Kristen itu Gimana mau perang agama orang Yesus ngebantain bapak-bapak nggak tahu. Penyesat. Si BAB nggak Imam paham. Imam Mahdi belum itu ngebantain belum satu-satu. sampai ke Yesusnya, Bro. Belum Jauh. sampai ke Yesusnya. Jadi gini, nanti perangnya itu adalah Rusia, Cina, dan Amerika. Ini tiga Kita nih. lihat aja nanti. Karena Ukraina ini kan di belakangnya PBB. PBB juga yang megang Amerika lagi gitu. Sebenarnya yang maju ini pionnya PBB. Pionnya Israel. Yang PBB itu- juga dikenal orang Israel gitu. Ajaran itu asing, Itu sih, Bro. dikenal Jadi dan akan kembali asing. apa dia bilang? Yang dirikan negara Israel itu siapa, Bro? Coba. Kalian. Kan wartawan awal-awalnya. Bukan, yang dirikan negara Israel itu siapa? Negara yang sekarang ini ya orang-orang Israel. Ya, menurut apa ini? Tapi menurut sejarah yang gue baca sih orang-orang Eropa yang mengaku keturunan daripada orang-orang Yahudi. Iya. Bernama Yahudi Hazar yang mengaku suku Padahal- ke-13 dari Yahudi. Padahal belum tentu mereka. Bisa jadi dia adalah keturunan Yafet bin Nuh. Itu yang pemilik disebut Gog World and Bank. Magog itu, Bro. Yang Gog pemilik Magog. World Bank itu yang bangun negara itu. Oh, maksudnya ininya buat dunia Bank Dunia. Emang iyalah. Tentunya. Emangnya penyumbang ya pokoknya gitulah. Intinya kita sih nggak bisa Iya. Pemain World Bank siapa ya? Rothschild. Rothschild. Memegang Bukan World Bank. Rothschild. Kan itu kan pernah ditanya dia kan, apakah Jangan terlalu sering menyebut Rothschild. Kenapa nggak Rockefeller juga dibawa? sekarang ada Rockefeller itu kan lembaga, iya ada Rothschild, Rocky Rockefeller, Gerung juga bagus di Morgan. mereka itu kan sayap aja kan sebenarnya. Gini lah Bang John, nanti apakah nanti terjadi perang agama? Ya, antara Islam dan Enggak. Yahudi. Nah, Yahudi nanti gabung sama Kristen. Kristen yang mana? Kalau menurut tafsiran kami ya ortodok.
ortodok apa namanya? Ortodok kayak Rusia, Aljazair, Tobago Trinidad. Rusia itu Rom. Ini doktrin intern dulu. Intern dulu ini. Intern dulu ini. Nah, nggak tahu nanti yang gereja barat ikut sama kami atau gimana. Karena kekuatan mereka tuh 80 bendera kalau di dalam hadis kami. Itu PBB tuh. Bro John, Nah. coba lu cari tahu Bro John, Kristen apa yang ada di Lebanon? Kristen yang ada di Lebanon. Bentar gue lihat di Lebanon Coba lu ortodok tanya juga. sama Romo-Romo. Gereja Timur tuh ortodok rata-rata. Karena Ada gereja satu-satunya barat. Kristen dan Islam yang memerangi Zionis Israel, cuman itu. Nggak mungkin lah. Gimana sih? Bukan nggak mungkin. Lu lihat aja perang lawan Israel. Anfal 72. Hizbullah itu, Anfal Cuman 72. Hizbullah. baca. cuman Hizbullah yang memerangi Israel itu. Gini aja bro, kenapa Iran sama Israel tuh nggak pernah ribut yang terlalu besar gitu? Kenapa nggak bisa dihancurin Israel? Sementara Irak hancur, Suriah hancur. Kok Iran Keren enggak? nggak? Ya keren Bukan lah. keren. Islam. Lah, hadisnya kan begitu, tidak akan keluar Dajjal sebelum di belakangnya mengikuti 70 ahli kitab dari Isfahan. Artinya Isfahan mereka di mana? mempelajari Iran. Al-Quran nggak? Artinya mereka mempelajari Al-Quran nggak? Oh enggak bro, maksud saya begini, zaman dulu ada 70.000 orang-orang ahli kitab pernah diaspora ke Iran sana. Coba lu petain, lu buka peta. Peta pangkalan Nggak- militer nggak. Amerika di dunia. Oh, Sama-samanya mana yang dikepung sama militer Ini- Amerika? Uruni lugu. Bro, gue keluar sebentar dulu ya. Silakan. Mau kemana Ini bro? lugu gitu. Iya iya iya. Yang Ini- dikepung sama pangkalan militer Amerika itu cuma Indonesia sama Iran. Oh, Iran itu yang ada di sepupunya- Lebanon. Ya, Iran Ini itu kalau gua sepupunya- baca. Lanjut, Iran lanjut. itu sepupunya Israel. Oh. Kalau Saudi itu adik tirinya Israel. Kalau gua baca dari literasi Katolik ya, Kristen yang di Lebanon itu namanya Gereja Katolik Timur Maronit. Nah, Timur kan? Itu di bawah Gereja Katolik. ya. Katolik juga. Nah, itu. Ya Katolik. Termasuk 22 gereja timur di bawah kepausan. Mereka adalah sahabat terdekat. Gimana sih? Itu kalau mau lihat sahabat terdekat mah ceksnya, bro. Gimana sih? Ceksnya itu loh. Satu negara itu. Itu akhirnya gabung sama Rusia. Rusia kan, Rusia apa sih? Ortodok ya? Inna atau Inna Kalkausar itu Rusia apa? ortodok. Bukan? Hah? Inna atau Inna Kalkausar itu apa? Itu kan urusannya di akhirat. Itu di akhirat itu. Telaga Kausar. Itu. Jadi kalau Iran ini secara kenegaraan ya, kita bicara negara politik ya, bukan bicara agama gitu. Israel ini sama Iran itu ya sami mawon, sama Saudi juga sama. Misalkan ya Saud kerajaannya kan udah bukan rahasia umum lagi. Raja Saud itu dulu kan belum kan kerajaan itu Bang John, Saudi Bro Arabia. John, lo lihat Hizbullah versus Israel. Sampai hari ini masih versus. Nah, cuma drama aja. Apa susahnya Israel ngancurin Iran itu pakai PBB-nya? Agak susah. Bedain Bro John yang masih tekstual sama kontekstual. Alah, bro, itu Irak itu yang ngajar siapa? NATO. Suriah yang ngajar siapa? NATO lagi. Coba Iran dihajar NATO. Lepak-lepak. Tapi kan nggak mungkin gitu. Karena dua negara ini memang adik-beradik. Gua malah berdoa Amerika ngeluncurin rudalnya ke Iran, Aduh, gini. Susah dikasih tahu. Inggris. Karena Iran Nah. cuma punya tiga nuklir. Aduh. Dulu ya waktu penyerangan ke Irak itu disinyalir bahwasanya Saddam Hussein membuat senjata biologi dan senjata nuklir. Begitu diperiksa nggak ada. Bro. Lu nggak kesana bro. Nah, kenapa Iran yang jelas-jelas punya senjata nuklir nggak dibasmi sama Amerika? Nggak berani. Nah, jawab, bukan nggak berani. Itu Saddam itu dikatakan punya nuklir dan senjata biologi. Kok Siapa dihajar? yang bentuk Saddam Hussein? Kok dihajar? Tapi ini tadi gua barusan baca yang kan gua sambung yang tadi ya. Itu ternyata perusahaan Rothschild termasuk bank-bank dan lain-lain itu saham terbesarnya punya Vatikan loh, Iya nggak ada masalah. bukan punya Rothschild. Waduh, maka tadi aku bilang begini, gini aja kita pakai data saja ya misalnya ya. Total kekayaan Rothschild berapa? Sekitar 2 miliar rupiah. 2
5.000 triliun ya. Gue nggak tahu gue kayaknya. 5.000 triliun. Total kekayaan Rockefeller berapa? 5.000 triliun. Bro, Ya kan? Ajaran pertama kali, ajaran organisasi satanis untuk membuat hubungan insek itu dari siapa? Rockefeller atau Rothschild? oh nggak bisa nuduh bro. Kecuali ada bukti. Oh enggak, kalau itu gini jangan salah. Ada catatannya. Gue paham. Gini. Insek itu emang orang Yahudi itu dulu begitu bro. Tidak boleh keluar supaya itu Yahudi bro. Yakin bro, Coba Rothschild itu dibuka. agamanya Yahudi bro? Yakin? Enggak maksudnya keturunan Yahudi dulu begitu. Supaya Berarti mereka dia enggak- melakukan tradisi itu. Itu begitu. Gue pernah baca soalnya itu. Lupa gue catatan di mana. Gue pernah baca. Nah, kenapa Rockefeller juga melakukan hal yang sama? Ya mungkin ya nggak tahu itu. Itu rapat Nggak mereka tahu. berdua lah. Nanti kita pasang CCTV. Jadi gini Mualim, jadi cerita mitosnya adalah bumi ini kan dibagi sepertiga. Yang pertama itu Rothschild, yang kedua itu Rockefeller, yang ketiga ini Anem atau anonim. Ini Yang masih ketiga ini nggak tahu. konspirasi ya? Masih konspirasi. Iya, nah yang diasumsikan bahwa inilah bangsa Timur. Asumsi. Nah, raja-raja dari Arab kan begitu. Maka kuat indikasinya total harta kekayaan Salman semisal salah satunya itu berapa? Kan begitu. Ketahuan nih semua gitu. Nah, Sebenarnya, jadi kalau aku tidak percaya bahwa bumi ini dikendalikan oleh Rothschild family, aku nggak percaya. Karena Oh, nggak. itu cuma konspirasi yang kentang ya, kena tanggung. ini Jadi- loh, kalau kita baca di dalam literasi Islam, ada dua yang memang menjadi pengendali dunia ini. Pertama yang matanya sipit, yang satu berambut putih. Cina sama Eropa. Jadi tiga itu Rothschild, Rockefeller, yang satu gue pernah Oppenheimer. Tiga penguasa dunia. Ya nggak kalau penguasa ekonomi ya mungkin saja. Iya, ya. penguasa ekonomi Mualim. Iya, Tiga-tiga iya. itu. Tapi Cina kan juga di Cina tuh orang terkaya di dunia juga masuk. Ya. Tapi Cina itu bang Tristan. Cina itu salah satu contoh ya. Kita ngelihat ketika dia berkuasa banget. Itu perusahaan yang paling gede Huawei dipukul langsung KO kan. Jadi Ya, jadi gini karena- nih logikanya gini nih. Negara dikendalikan oleh militer. Oke, dikuasai oleh militer. Militer dikuasai oleh siapa? Oligar kan? Nah, oligar ini siapa? Nah, itulah dia. Baru nyambung. Kalau gitu cuman aku nggak percaya teori itu. Teorinya kan seperti itu, bahwa negara ini kalau tidak ada militer tidak bisa. Negara ini dikendalikan oleh kekuatan militer. Kekuatan militer itu dikendalikan oleh para oligar yang mengatur perekonomian. Para oligar itu siapa? Kan begitu. Nah, itu kan yang menjadi dalil konspirasi awal kan begitu. Cuman aku juga nggak sepakat sepenuhnya, nggak sepakat. Gitu. Ya ini sekali lagi sih nggak ada masalah ya kalau ke sana. Cuman kalau kita narasikan tadi kan Bang Jon nanya, apakah nanti peperangan ini berujung kepada peperangan agama? Menurut saya iya. Judaism versus Islam terakhir. Jadi sama Kristen ini nggak ada urusannya kecuali kalau nggak ada yang ngadu domba. Kalau ada yang ngadu domba emang iya. Tapi beberapa kali ada yang mencoba mengadu domba kayak di Poso di mana Jadi- di Medan. Jadi gini Mualim, Itu kemungkinannya nggak itu cuma dua Kemarin pilihan. Sempet ya, kemarin di New Zealand. New Zealand itu dibunuh 50 orang muslim. Ya kan? Ini mau muncul lagi nih. Nggak beberapa hari kemudian di Bangladesh terjadi pengeboman gereja Katolik. Jadi dua agama ini malah lagi diadu nih. Nah, jadi gini Mualim, itu dalam perspektif Islam. Jadi begini, hanya dua pilihannya. Pertama nanti yang tersisa hanya Kristen dan Yahudi, atau yang tersisa hanya Islam dan Yahudi. Kenapa? Karena penentu antara Islam dan Kristen ini akan tetap ada. Itu kan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Ya gitu. Kalau pada saat itu Yesus Kristus mengaku bahwa dia sebagai Tuhan, maka Islam juga tidak akan ada lagi. Kan begitu ya, kira-kira. Masalahnya Nah, itu begini. tapi Masalahnya kalau- perhatikan ayat itu loh. Iya, maksudnya begini, kalau Isa alaihissalam lalu kemudian mengaku bahwa dia hanya seorang utusan, maka Kristen nggak ada lagi. Mereka mempunyai pendeta-pendeta yang tidak menyombongkan. Nggak bisa gitu bang.
kalau gua lihat. Petanya nggak gitu, Bang. Maksudnya? Petanya nggak mungkin nggak ada, harus ada. Karena Bro, pilihannya cuma itu. Pilihannya cuma itu. Kita kan karena bicara soal iman nih sekarang. Kalau kita kalau dihadapkan, iman, iya, kalau Kalau iman. maksudnya begini loh. Kalau kita bicara apakah yang tersisa adalah Yahudi dan Islam atau Yahudi dan Kristen atau Nah. Islam dan Kristen atau Islam dan Yahudi, kita cek Al-Maidah 82 itu. Persahabatan yang terdekat adalah yang berkata kami adalah orang Nasrani disebabkan mereka mempunyai pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang tidak menyombongkan diri. Kita bicara rahib dan pendeta, kita ini bicara hierarki. betul. Hierarki yang tidak pernah yang namanya rasis. Nah, hierarki itu pasti hierarki tertinggi dipegang oleh Yesus Kristus, toh? Enggak, pausan. Nah, Apa? pausan atau Suatu saat patriark. nanti kalau udah Yesus turun kan nggak mungkin, Oh, Mualim belum ke sana. berani Belum ke sana intervensi. ini. Belum Paus. ke sana. Belum ke sana. Dia munculnya Yesus itu setelah Mahkamah Kubro itu baru nanti muncul dia. Loh, Ini perang dulu nih, cerita perang dulu nih. loh, Nah, yang memimpin kan Imam Mahdi nih, perang ini. Nanti baru muncul Nabi Isa. Gitu loh. Nah, waktu perang ini terjadi, ini perang antara Islam, Islam, Kristen dan Yahudi. Nah, Islam Kristen itu gabung versus Yahudi. Karena baca ya di Erubim 43a. If the Messiah comes, all nation will be subservient to the Jewish people. Kalau Mesiahnya datang, seluruh bangsa akan menjadi budak bagi orang-orang Yahudi. Jadi kalau cerita, apakah nanti yang terakhir adalah yang tersisa adalah Kristen dan Yahudi? Nggak mungkin. Jadi Karena apa? Yahudi ini punya yang namanya perjanjian keturunan, bro. Mualim. Jadi gini Mualim, kenapa dia disebut sebagai Mesias palsu? Itu kan ketika kita sudah berhasil menyimpulkan bahwa dia adalah bukan Isa alaihissalam atau bukan Yesus Kristus. Tetapi di masa itu orang menganggap dia Mesias, kenyataannya dia Mesias palsu. Maka ketika dia mengaku sebagai Mesias, yang mengikuti Mesias siapa? Pilihannya cuma dua, kalau nggak Kristen Yahudi. Kan gitu tuh. Maka jemaatnya Mesias palsu ini siapa pertanyaannya? Jemaatnya. Udah ya. Kan itu dia Mualim, seharusnya. Makanya kan saya bilang tadi, if the Messiah comes. Ini kan dari cerita Talmud ini. Jadi dia mengatakan di situ seluruh bangsa akan menjadi budak. Nah, kita bicara bangsa dulu nih. Bangsa, all nations. Seluruh bangsa. Bentar dulu Mualim. Bang John, di dalam kekristenan makhluk itu mengaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai Mesias? Makhluk apa? Mesias. Sebagai Mesias kan? Nah, dalam kita, dalam perspektif Islam, makhluk itu mengaku sebagai Tuhan. Kan gitu Mualim perbedaannya. Tapi begini Bang Neflos, itu kalau yang Bang Neflos artiin semua tadi untuk yang tentang datang kedua kali dan lain-lain itu ngartinya versi Protestan ya. Ini loh poinnya kan. Bukan versi Itu datang kedua kali kan Yesus Kristus. Ini Poinnya bukan. kan Betul, begini, yang terakhir tinggal siapa nih? Yahudi dan Kristen atau Islam dan Nah, ya dan itu maksudnya. Kristen? Ya, Ini betul. loh Gimana, perbedaan Mulim? dulu nih antara Yahudi dan Kristen. Bedakan dulu. Ya. Di Quran Al-Maidah 82 itu kan dibedakan. Mm-mm. Nah, ya yang bisa deket nih sama orang-orang yang beriman adalah mereka mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Disebabkan, ada sebabnya tuh, dikasih alasan. Disebabkan Mereka mempunyai rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang tidak menyombongkan diri. Artinya nggak rasis gitu. nggak rasis ya. Bukan cerita rasis. Beda sama Yahudi yang rasis gitu. Nah, apakah bisa nanti nyampur antara Yahudi dan Kristen? Ketika yang satunya rasis, yang satunya enggak, yang satunya Oh, ya, mengatakan enggak, enggak. di luar Betul, bangsa betul. mereka adalah budak. Nggak mungkin. Iya, logikanya begitu ya. Masuk. Nah, yang Betul, mungkin adalah ketika ada pemuka-pemuka agama yang tidak mengajarkan rasisme ini. Islam dan Kristen hanya. Jadi pada akhirnya tersisa ada dua agama ini. Yahudi nanti ada dari dua ajaran Islam dan ajaran Kristen sebenarnya ada mirip ya. Misalkan Matius 11:24. Tanggungan Sodom itu lebih ringan dari tanggunganmu. Wahyu 15 juga dikatakan Tuhan sendiri akan Baik. turun membasmi mereka. Jadi Baik. nah, jadi di sini di Quran Isra 4 sampai 8. Nah. Ntar dulu, saya bacain dulu ayatnya. Ya. Coba Mualim. Di situ Isra 4 di situ dikatakan kami tetapkan kamu melakukan kejahatan 2 kali di kitab itu. Nah,
Iya. Nah, Abang John, antikris itu siapa? Antikris itu ini Siapapun bisa atau hanya satu orang saja yang mendapat gelar itu? Oh mereka ada satu, ada tunggal, ada jamak di kitab. Aduh susah ya jelasin karena gini. Ini saya bacain dulu. Saya kan sambil baca literasi Katolik ya. Pokoknya ini yang kita tangkap, yang mungkin yang Bang Nevlos artiin dari tadi itu kan secret tentang rapture kan. Iya. Secret rapture benar kan. Tetapi kalau di Katolik, di magisterium Katolik apa itu? Ya, magisterium Katolik itu menolak secret rapture itu. Menolak. Karena sudah beda arti. Contoh kayak yang 12 tahta itu sudah digenapi di Yudas Makabe begitu. Enggak di Wahyu gitu. Jadi artinya udah berbeda ini, Bang. Aduh, malah kebek. Begitu. Lah ini negara Indonesia, ini bukan negara Kristen, ini bukan negara Islam. Apa itu? BAB, woi. Ini bukan negara Islam, bukan negara Kristen. Bos. Ini bukan negara Islam, ini bukan negara Kristen. Ini negara Republik Indonesia, punya hukum. Terserah kamu orang mau berbuat apapun terserah. Gue cuma ngingetin itu aja, bro. Kawan-kawan yang masih sadar, yang masih punya akal sehat, Ya. Tahun 1945 disebut dong. Terima kasih, bro, kata Ece. Jadi aku langsung piatu lucu loh. Udah Li, tinggalin aja Li. Tinggalin aja Li. Kita tuh ngomong sama manusia gitu. Iya, jadi balik lagi banyak gimana? kata yang berbeda Bang Nevlos. Contoh kayak 666 dan lain-lain itu kan sebenarnya Kalau di menurut gereja Katolik itu- hadis, sebagian Kristen ke Yahudi, sebagian lagi ke Islam. Oke gini, kalau menurut hadis justru parah lagi. Saat itu sebagian Muslim justru mengikuti Yahudi. Sebagian Muslim akan mengikuti Yajud Majud. Tapi nanti tadi yang menurut Nevlos tadi, pada akhirnya kan ada yang menang, ada yang kalah nih. Ya. Nah, kalau menurut Yesus yang kalah itu mulia di situ Israel. Kalau menurut Yesus ya. Nah, menurut Islam juga, menurut hadis yang kalah juga Israel. Berarti sisa dua nih, Islam dan Kristen yang tinggal. Nah, menurut Al-Maidah 82 bisa bersahabat. Ya sudah, tinggal dua ini nih. Nah, nanti berikutnya ada hadis memang lebih dari itu ya, saya belum bisa narasiin. Tapi kalau pertanyaannya hanya setakat itu, ya jawabannya ini. Ya, Karena begini bisa gabung, sebenarnya bro. kita tidak bisa menafikan bahwa ketika nanti turun Mesias itu, sosok manusia yang disebut sebagai Yesus atau sosok manusia disebut sebagai Isa, dia akan memberitahu yang sebenarnya. Kita kan tidak menutup kemungkinan itu. Dia memberitahu yang sebenarnya kepada Kristen dan kepada Islam. Siapa aku sebenarnya? Nah, ketika itu sudah diucapkan, ketika itu sudah diberitahukan, mustahil perkataan itu dibantah. Karena itu disaksikan oleh mata. Nah, maka itu ketika dia diberitahukan, makanya pilihannya cuma dua. Pertama, ya kalau menurut imanku pribadi ya jelaslah pasti seorang nabi. Tapi pilihannya nanti ketika peristiwa itu terjadi, Kristen itu habis atau Islam itu habis, itu aja. Selesai. Penentunya Isa alaihissalam, penentunya Yesus Kristus nanti pada saat datang kedua kali. Kita runut dulu ya. Misalkan Matius 24-23, Mesias di sana, Mesias di sini jangan percaya. Matius 7:15 ini berbicara jamak, nabi-nabi palsu. Tapi di 1 Yohanes 4 ayat 3, dia ini satu orang yang sudah ada di dunia ini. Di 2 Tesalonika 2 ayat 4, satu orang yang meninggikan diri duduk di bait Allah dan mengaku sebagai Allah. Ini nih. Ini nih. Jadi jangan disamakan antikristus yang jamak, misalkan di 1 Yohanes 2:19 mereka berasal dari diri kita. Nah, yang 1 Yohanes 4:3 dia sudah ada di dunia ini. Dua hal yang berbeda. Berarti Yesus berbicara kepala dan berbicara bawahannya dan mengikutinya. Nah, ketika muncul Mesias palsu, Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal itu dia memang mengaku Tuhan itu sendiri nanti. Itu 2 Tesalonika 2:4 itu. Nah, nanti terjadi peperangan di surga itu, Wahyu 12:7, sebenarnya surga itu kan Wahyu 21 ayat 2. Lalu turunlah kota suci Kudus Yerusalem baru dari surga. Nah, kota Yerusalem itulah yang disebut surga. Terjadi peperangan di atas surga itu peperangan naga.
Berarti iblis versus Mikael. Berarti kitab Wahyu 666 atau 616 itu siapa, Mualim? Jadi penenam itu. Dajjal Nah. itu. Kan bilangannya bilangan manusia. Gimana Bang John? Hmm? Ini saya bacain ya, saya bacain Wahyu sedikit. 1916. Enggak, bentar, saya bacain. Jadi yang Oke. tadi saya kalau yang diceritain itu enggak sama, kalau gereja Katolik itu berbeda gitu loh. Beda Gini, memang, beda. Sebaliknya gereja Katolik yang berpegang pada satu prinsip pengajaran, yaitu tidak menginterpretasikan ayat 1 Tesalonika dan itu ya tadi ya. Itu sebagai dasar untuk mengingat bahwa rapture atau pengangkatan umat beriman terjadi secara rahasia. Juga gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa Yesus akan datang, namun hanya di awan-awan untuk menjemput orang-orang pilihan lalu kembali ke surga lagi. Dan Ya, dia baru kemudian di akhir zaman ia benar-benar datang Dia sampai ke pakai ini bumi. Nah, itu pengertian pengangkatan rahasia dan Yesus membuat turut Oh iya. U-turn. Dia pakai 1 Tesalonika 4 ayat 15-16 nih Bang John ini. Kita yang mati Ini dan yang mensyaratkan. hidup akan dibangkitkan Tuhan dan dijemput Tuhan menyongsong awan. Jadi bukan Tuhannya turun. Jadi mereka Ini nanti diangkat mensyaratkan. dari Tuhannya itu pakai Daniel 7:13. Manusia turun dalam awan-awan tapi turunnya nggak ke bumi gitu. Seru sebenarnya. Seandainya Seru Bang John ini, beda juga dia. Iya Masih loh, keren. maksudnya begini loh Mualim. Ternyata seru juga ketika mengkaji nanti sosok manusia ini pada saat Islam dan Kristen itu bersahabat, berdialog dalam hal ini ya. Enak loh, Oke. enak Kalau sekali. dipakai yang ayat 11-nya ya, maka nyata bagi Tuhan menyesatkan orang-orang yang percaya akan dusta di situ. Kalau dagale dalam bahasa Arabnya, ya itu dajjal, itu pendusta. Jadi nanti mereka akan disesatkan dajjal ini. Kalau di Islam literasinya sama sih. Maaf mirip ya Bang, sama. ini rumah apa ya? Rumah Kristen ya? Belum Islam Bang. Tapi di sini kami ngobrol sama Katolik, di sini damai-damai adem aja Bang ya. Ini kawan Katolik nih Bang John. Kita bicara Jadi eskatologi, untuk cuman yang Bang John ini memang nggak menarasikan masa depan, tapi ada keanehan nih Bang John. Waktu Israel duduk di Yerusalem dari Tel Aviv pindah, kok Paus Vatikan memprotes? Hah, yo. waktu apa? Gimana? Waktu Tel Aviv. pindahkannya Tel Aviv ke dari Yerusalem. Aviv ke Yerusalem oleh orang-orang Yahudi, kenapa malah Paus yang di Vatikan protes? Itu Paus yang pastor yang di Papua juga protes itu. Ya, karena begini, Pak, protesnya sebenarnya seperti ini. Karena pada saat itu dia pindah dengan mengadakan perluasan, itu yang diprotes. Gue udah baca yang itu, perluasan wilayah, yang didukung sama Amerika waktu itu kan. Makanya terus Paus marah sama Donald Trump kan? Ya marah, tuh sempat protes. Nah, karena dia sama mengadakan perluasan, terus ditentang lah kan gitu kan? Ya. Begitu Ada nggak hubungannya sama tidak minyak? mewujudkan perdamaian. Ada nggak hubungannya sama Gitu. minyak? Sementara yang namanya Eropa itu minyaknya dari Arab. Kalau dikuasai orang Gua nggak ngerti Israel, kalau itu. Eropa akan minyaknya dari tercekek. Arab. Tercekek itu Eropa itu. Makanya Paus marah itu. dia Eropa lebih minyaknya suka, dari Arab. dia lebih suka yang berkuasa di sana ya netral gitu, bernegara. Misalkan Arab Saudi, Irak, Syria. Saya lihat sih Paus sukanya begitu. Kalau sudah tegak di sana yang namanya Yahudi, marah Paus di situ. Ini nanti itu menuju ke sana kok. Coba nih ya, ketika di Wahyu 16 ya, ada Efrat di situ. Efrat akan kering dan raja-raja dari timur datang. Kalau kita lihat sekarang kawan-kawannya, yang namanya Efrat itu silakan cek di peta. Itu hulu dan hilirnya itu membentang dari Irak, Suriah ke Turki. Dua negara ini udah hancur nih, Irak sama Suriah. Sisa Turki. Kalau Turki hancur, maka minyak dikuasai oleh Mualim, ada yang mau tak tanyain Mualim. Sebenarnya Nasrani dan Yahudi apa yang tertuang di dalam Al-Quran Al-Karim itu merujuk kepada semua Kristen atau suku tertentu. ya, misalkan Nasrani. Ya, ada Nasrani yang menuhankan Allah, ada Nasrani yang sudah menolak Allah, ada yang kalau sudah menolak Allah tentu menolak Nabi Muhammad,
Ada Nasrani yang menolak Allah, beriman kepada Allah, ada yang musyrik atau ber-30 mengatakan Isa anak Allah. Ada Nasrani yang menolak Nabi Muhammad, jadi kafir juga ya, An-Nisa 151. Jadi apakah kekristenan ini sama Nasrani sama? Pada hakikatnya beda. Tapi ini dari kami ya Bang John ya. Siap. Kekristenan ini dia ada yang bersifat seperti Nasrani di zamannya. Misalkan mengatakan Isa itu adalah Allah, ini oneness. Tuhan Bapa itu adalah Yesus gitu ya. Ada yang Salisus Salasa, 3 dari yang 3 atau salah satu dari yang 3. Ini Bang John, Trinitarian kan. Ada tidak Kristen yang tidak Nasrani? Bersifat aja Bang. Gitu. Berarti Karena nanti di Arab itu disebut, kawan-kawan Kristen ini disebut Masihiyun. Bukan Nasraniun, bukan Hawariyun. Tapi Kenapa di Masihiyun. perjanjian Najran itu ada Kristen, ada Nasrani? Kan itu kan berarti terjemahan. Emang ada Bukan, bahasa ini- Arabnya Kristen gitu? Ada nggak? Kristen. ini sebenarnya tujuanku begini. Mereka tidak akan pernah suka dengan kalian sampai kalian mengikuti mereka. Maksudku begini. Oh ini walantar. Ini kan tidak boleh dibantah kan, ini. Ini kan nggak boleh dibantah sebenarnya. Iya. Cuman lafaz Tahu kan? perhatikan dong. Persahabatan Perhatikan. itu akan terjadi dalam hal apa? Nah itu dia Aduh. maksudnya. Tar dulu Silakan boleh. dong, nih. Silakan boleh. Lan di situ versus la. Lan itu tidak, sekali-sekali tidak akan ridho. Walan tardo angkal Yahudu wala, nah la di situ, bukan lan. Jadi Nasrani ini masih bisa diajak dialog gitu. Kalau Yahudi nggak akan bisa. Dia antara bisa dihasut oleh orang Yahudi atau bisa dalam bahasa adil ya dihasut oleh orang Islam. Karena lapas untuk mereka Nasrani lah pakainya. Coba deh baca ayatnya. Walan tardo sama wala la di situ karena masuknya ke nun kan, nun bertasdid jadinya. Kan alif lam di depan. Walan nasoro. Padahal di situ bukan lan tapi la. Bedakan itu lan sama la. Walan tardo, dan sekali-kali tidak akan. Landu sekali-kali tidak akan. Nah, walan tardo angkal Yahudu wala. Karena nunnya bertasdid walan nasoro. Tapi bang dekat situ ada alif lam tau. Al Yahudu wan Nasara, alif lam, ada alif lam. An Nasara tu pun Ya, ada alif alif lam lam. itu kan Bermakna pengkhususan. bermakna bukan semua Yahudi, bukan semua Oh enggak Kristen. bang. Ah. Walan tardo angkal Yahudu. Maksudnya Ada Yahudi alif lam. yang beragama. Ah, Milahnya milah Yahudi. Itu loh. Milah Yahudi. Milah ini kan Yahudi ini kan adalah kalau di dalam perspektif Islam adalah ajaran baru. Karena Nabi Musa di Yunus 84 memerintahkan umatnya untuk beragama Islam. Faktanya hari ini yang muncul malah agama Judaism. Kalau dapat versi Islam, Yahudi adalah agama baru. Ya, jadi maksudnya begini Maulim, tujuannya adalah husnuzon kepada ayat Al-Quran itu wajib hukumnya. Kan begitu. Tetapi Iya. berbahayanya adalah fitnah. Nah, masalahnya Iya. fitnah itu kan berada di manusia ketika menginterpretasikan kata tidak suka Iya. itu terhadap semua Kristen atau sebagian. Oh, Maulim. Oke. Jadi gini, kalau kita itu dialog pakainya kabut 46 kan. Oke, di situ dikatakan wala tujadil ahlul kitab billati ya ahsan illal ladzina zalamu. Ini juga dibedakan kecuali yang zalim ya. Dibedakan lagi di surat Al-Fat 29. Muhammadun Rasulullah, alladzina taba Muhammadun Rasulullah, dan orang-orang yang ikut bersamanya asyiddau alal kufar. Kufar itu apa di situ? Kufar beda sama kafir ya. Kufar itu adalah orang-orang yang mujrim atau yang membuat kriminal kayak Abu Lahab, Abu Jahal. Ah itu kufar. Jadi yang suka menyerang, memtahan ayat 11 dalam urusan agama. Ah ini nggak bisa dijadikan teman gitu. Tapi kalau yang nyantai, slow gitu ya,
Kecuali dalam kalau perdebatan boleh pasang timer. Di luar itu dia bicara santun, santai, slow. Ya teman nggak apa-apa. Bedain gitu. Sopiatul sama Tatsuka ini kan tentu beda ya. Sama gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, kalau Yahudi dikatakan di Quran, sebagian ahli kitab menginginkan kalian itu kembali kafir di Al-Baqarah 111 kalau nggak salah. Nah, kemudian di Imran 72, sebagian ahli kitab berkata, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada siang hari. Ingkarilah pada sore hari. Taqiyah. Ngeri Yahudi ini. Kalau di kami itu Bang John, Yahudi ini mengerikan sifatnya, munafik gitu. Mungkin sama ya kata Yesus, hati-hatilah dengan kemunafikan orang Farisi. Iya. Gitu sih. Kenanya di situ. Kalau Yahudi itu berat karena dia ada perjanjian keturunan. Pandai Klos. Beda sama Bang John ini. Bang John ini mana ada perjanjian keturunan? Coba tanya Bang John. Ada nggak Bang John? Nggak ada. Itu sebelah sana Cina, sebelah sana ini. Kalau Yahudi mah kagak. Perjanjian keturunannya itu loh. Saya sih bukan ini ya. Yahudi ada yang Islam, ada yang Kristen gitu ya. Ada juga Yahudi yang Judaism. Jadi ketika Al-Baqarah 120 itu berbicara kepada Yahudi yang Judaism. Yang milahnya udah milah sendiri gitu. Dan Nasrani sudah milah sendiri. Bukan seperti Nasrani yang mengikuti atau 31 ya. Sudah disindir di situ sih jelas. Kita harus arbana inilah. Al-Masih ibn Maryam. Jadi sebenarnya pada akhirnya Islam dan kekristenan inilah yang akan gabung. Ketika saya narasi begini, datang ini ada orang stres ya. Kristen itu mengatakan Kristen itu bukan musuh. Kan ada saudaranya yang beragama Kristen juga. Ada kan yang ngomong gitu kan? Saya bilang apa orang ini? Kerasukan Beelzebul. Iya kan? Iyalah. Kan lucu ya. Dia kan bukan musuh ya Kristen ini ketika dia anteng. Karena di ayat Al-Fat 29 itu waruhima bainahum. Ada Nabi itu juga berkasih sayang tuh di antara mereka. Ya walaupun di situ nanti ada Yahudi. Pada akhirnya memang Yahudi ini digambarkan di Quran itu begitu Bang John. Depan beda, belakang beda. Faktanya sekarang lihatlah. Mereka begitu masuk ke Palestina, menjadi TKA, ujung-ujungnya apa coba? Dihabisi orang Palestina itu sama dia. Tinggal Gaza itulah secuil itu, lihat di peta deh. Depan awal-awal udah baik gitu. Ngeri. Gitu sih. Kalau saya sih objektif aja. Kalau yang zolim kayak Sopiatul tadi kan nonton nggak? Saya sama Sopiatul. Aku tinggal keluar. Lu Pikir di itu atas Pero terus. loh. Itu Pero Bukan, bukan? gue udah tahu bukan. Bukan. Kok Suaranya mirip rumah beda. Pero ya? kok. Kok mirip rumah Pero? Bagusan ini. Bagusan ini. Jadi kalau menurut lo Bro Totsuka, Oneness itu pertama kali ada tahun berapa? Ya kalau secara istilah oneness Kedua Masehi. radikalisme Istilahnya itu ya kalau istilah ya, tapi kalau Istilah. pemahaman itu memang sudah ada sejak dulu kala Kedua. gitu. Gitu menurut Pak. Sabelian, cari Sabelianism modalism. Coba cari. Sabelian Bahkan modalism. Bahkan Memang kalau dianggap- kita dianggap baca bidat sama itu- Katolik, karena dulu kan masih nyatu sama Katolik, dianggap bidat. Oneness Iya. itu kalau saya lihat ini sih doktrinnya itu, doktrin intinya itu KGK 253 gue lihat sama sih Bang Totsuka. Tetapi untuk 254-nya enggak, 255-nya iya. Betul enggak? ya KGK. Jadi Paketnya KGK pula. dikurangin. Sama, gue lihat sama. Kalau gue tersearching kan apa sih ini intinya? Oh ternyata dia sebenarnya ngambil dari KGK gitu kan. Cuman yang 254-nya itu dilompatin ke 255 langsung. Coba deh nanti Bang Totsuka lihat. KGK itu sama kan kayak ini kan kayak Magisterium itu kan. Ah. Ini udah
udah doktrinnya orang Katolik ya ada di situ. Ya sama kayak hadis kan. Kalau kita mau persamakan. Ya, tuh. Mirip. Kalau di kami Betul, itu betul. gini, ada ijma ulama, ahlus sunnah. Nanti muncul misalkan ajaran kayak apa namanya, kayak Mu'tazilah, atau Qadiriyah, Jabariyah, ya itu urusan mereka. Gitu. Kami ya kami, gitu aja. Mm-mm. Iya, tempat tinggal Jadi kalau- narasinya. Harusnya bisa menghakimi sebenarnya orang Katolik ini sih saya lihat. Kalau gereja Barat, benar nggak sih? Kalau sebenarnya. Iya, kalau. Harusnya. Tapi kan memang Tapi yang, kalau di Katolik kan yang lucunya Kasih Protestan telur. malah ngebidat-bidatin yang lain, gimana itu, Bang Jon? Protestan itu dilarang. Kalau dia membedakan berarti dia yang salah, Protestan. Karena Ya Wanes ini lain enggak. dari Protestan nggak, Wanes ini? bungkus kan. iya dari Ya, Protestan, tetap kalau gue baca sejarahnya. Wanes Kalau ini gue lahir dari iya. Protestan sejarahnya, nggak? Ya kalau baca Protestan, dari sejarah kan dari Protestan Ya, kan. Protestan ini punya ini nggak? Punya jenis kayak konsili gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Masing-masing Kalau- denom urus diri sendiri. Ya udah itu ngapain ngebidatin Wanes? Kan lucu. Iya. Jadi enggak, yang suka ributin ini kan memang ortodoks nih. Dia karena cari pengikut kan. Bungkus Kak. Bungkus. Sorry ya. Ini lagi beli makan, bro. Loh, Pak Nevlos mana turun? Putin, Presiden Putin ortodok kan? Putin ortodok. Jadi itu kalau saya baca ini ya coba lihat di Bang Tot, suka lihat di itu deh di apa sih CNN lah ya, CNN dan lain-lain itu yang bikin jengkel juga karena ini kan, karena Ukraina itu kan ortodok pertama kali kan di kota Kiev kan, sebelum dia akhirnya boom di Uni Soviet di Rusia sana kan. Itu sekarang kembali ke gereja Katolik, makanya dia sudah pakai tanggalan apa sih kalau kita sekarang ini? Gregorian, makanya dia merayakan Natal udah ini pertama kali dia merayakan Natal di 25 Desember. Kalau pakai tanggalan Julian kan jatuhnya tanggal 7. 7 Desember ya, Itu. apa 7 Januari? 7 Januari. Januari, Kalau kan? menurut tanggalan Julian. Tapi di Ukraina ini udah kembali gitu loh. Padahal politik di sana itu orangnya sangat terpengaruh dengan kekuatan patriark-patriarknya kan begitu kan. Betul. Gitu. Itu udah aku baca Iya. di itu. Saya malahan mendorong teman-teman ortodoks itu kembali ke Katolik harusnya. Kalau mau diakui, maksudnya apa ya? Karena di luar magisterium itu kan semua nggak ini ya. Makanya saya setuju kalau ada yang kembali. Kemarin harusnya itu sudah mau kembali, Bang Toksuka, tapi terus perang itu loh. Sehingga terus akhirnya pembicaraannya jadi panas lagi lah. Tapi Ukraina ini langsung kembali duluan. Dan dia nggak ngajak-ngajak si yang ortodok di Rusia ini. Gitu. Itu Tambah yang marah imam lah ya. dari Yunani itu kan membedakan ini apa kan? Paus kan? Paus kan? Iya, itu saya lucu. Makanya kan dia membedakan yang bukan ini, bukan denomnya gitu. Bukan gerejanya. Terus pausnya kan bilang diamkan tapi jangan tutup telinga kalian kan begitu kan? Iya. Halo Selma. Makanya saya waktu itu kan keras kan ngomong sama yang teman-teman ortodoks ini. Saya nggak usah sebutin nama. Dia bilang kalian itu nggak boleh ngurusin rumah tangga orang. Tapi kan saya lihat kan memang tujuannya juga karena cari jemaat di Indonesia kan, karena mereka juga baru. Tapi kan masa mau cari jemaat dengan cara menjelekkan
Tuh. gereja lain. Kalau Nggak seandainya boleh. Protestan pun, tahun 1500 seandainya dia bilang bidah seandainya ya itu ya memang sih kalau 1500 kan pasti setelah diekskomunikasi kan terus dikeluarkan gitu kan. Nggak apa-apa. Itu pun kan Karena keluarnya memang dia bagian gereja- dari Katolik kan waktu itu, jadi wajar kan keluarnya dia dari barat, dibidahkan. bukan dari timur. Timurnya kan Nurcah tahun 1095. Yang lucunya waktu itu Protestan ikut dibidatin sama Ortodoks. Kan lucu kan? Padahal Iya. makanya Ini dilema ini sebenarnya ada juga di Islam, bro. Dimana ketika orang-orang Islam malah bersatu sama ajaran Judaism. Aku diskusi lawan Kristen. Ini lucu. Gitu loh. Ini sama orang Protestan.